Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rifki Kemenak Official Channel YouTuber. Kali ini kita akan menyampaikan sebuah pemahaman tentang level-level tingkatan kerukunan. Apakah Anda berada di level 1, level 2, level 3, atau level 4? Nah, nanti Anda bisa mengevaluasi setelah apa yang saya tayangkan ini atau saya sampaikan ini. Ternyata menurut pengamatan saya selaku Kasubag Hukum dan KUB pada Kanwil Kementerian Agama Sumatera Barat itu menilai ada 4 tingkatan, 4 level kerukunan umat beragama itu. Apakah nanti kita bisa evaluasi sendiri level mana kita, daerah kita, tempat tinggal kita. Pertama adalah levelnya adalah menyadari adanya perbedaan. Nah, ini yang pertama. Tatkala seseorang sudah menyadari bahwa hidupnya itu adalah penuh dengan perbedaan orang lain, bahwa ada orang lain di sekitarnya, ada suku orang lain, ada ras orang lain, ada etnik orang lain, ada bahasa yang lain, bahkan ada agama lain yang diciptakan Tuhan di bumi ini, maka itu telah berada pada level yang pertama. Kadang-kadang ada di antara kita ini yang merasa hanya kita saja, apalagi ada komunitas yang hanya mayoritas, atau yang jarang sejak kecil dia tidak pernah itu bersalaman, tidak pernah dia bertegur sapa dengan orang yang berbeda agama dengan dia. Dia masuk di tempat tinggal itu semua mayoritas satu agama. Lalu kemudian dia masuk sekolah agama yang satu agama. Misalnya Sanamiyah, MIM, boleh dari MIM, MTSN, MAN, perguruan tingginya UIN atau IAIN sampai S2, S3. Mungkin ada seperti itu di antara kita, sehingga kadang-kadang dia cukup agak alergi kalau ketemu dengan orang yang berbeda dengannya. Nah, oleh karena itu ketika ada orang yang telah menyadari bahwa bahwa di dunia ini ada perbedaan dengannya, maka itu dia sudah berada pada level yang pertama. Itu yang kedua, itu levelnya adalah ketika di dalam perbedaan itu kita bisa saling menghormati, saling menghargai. Nah, ini level yang kedua. Ketika kita menyadari bahwa ada orang berbeda dengan kita, ada umat agama lain, maka kita harus saling harga menghargai, hormat menghormati di antara perbedaan itu. Minimal cara kita menghormati dalam perbedaan itu adalah membiarkan, ya. Beda paham boleh, tapi jangan asal atau salah paham. Nah, ini penting ini. Jadi beda boleh, tapi jangan dibeda-bedakan. Jadi saling menghormati, menghargai dalam perbedaan. Ketika ada orang yang berbeda dengan kita, agamanya berbeda dengan kita, lalu kemudian dia ingin beribadah, lalu minimal kita biarkan dia beribadah. Hari Minggu umpamanya kita satu komplek tempat tinggal dengan orang berbeda agama, Islam mungkin dengan Kristen. Kristen dan Katolik ada ibadahnya pada hari Minggu. Nah, ketika dia mau berangkat, sementara orang mau gotong royong, orang mau ada pertemuan warga, maka kita menghormati perbedaan itu, kita biarkan. Silakan. Kalau Anda mau beribadah, silakan. Karena itu hak Anda, hak azazi Anda, sesuai keyakinan Anda. Jadi kami biarkan. Itu namanya menghormati, bukan menghalang-halangi. Nah, jadi itu level yang kedua. Itu yang ketiga adalah mampu kita saling bekerja sama yang baik. Saling bekerja sama dalam perbedaan. Wah, ini sudah level ketiga. Level ketiga, mampu kita bekerja sama yang baik dalam berbagai kearifan lokal, dalam berbagai kesepakatan bersama di masyarakat, dalam hal sosial kemasyarakatan. Kita buat sebuah kegiatan bekerja sama yang baik. Misalnya ada arisan, hidup ikut semua. Ada gotong royong membuat jembatan, membuat lembaga pendidikan PAUD atau TK, atau mungkin membersihkan gorong-gorong, membersihkan taman-taman komplek. Itu semua terlibat. Mampu kita bekerja sama. Jadi kita sudah hubungan kita itu sudah mencair.
Tidak ada sekat-sekat lagi, sudah betul-betul berkawan yang baik. Tidak ada lagi dipersoalkan perbedaan-perbedaan agama di situ. Nah, apalagi di kantor. Di kantor ada orang yang kawan kita yang beda agama dengan kita. Lalu ada sebuah proyek bersama, kita kerjakan bersama. Itu namanya kita sudah pada level yang ketiga, bahwa kita mampu bekerja sama yang baik dalam perbedaan. Itu dan yang keempat, level yang keempat ini level yang paling tinggi. Apa level yang keempat? Adalah takut mencederai umat lain. Nah, ini luar biasa. Takut mencederai umat lain, tidak mau mencederai umat lain, bahkan membantu pelaksanaan kegiatan umat lain itu dengan baik. Nah, artinya apa? Kita tidak rela kalau ada kawan-kawan kita, saudara-saudara kita yang berbeda agama dengan kita, lalu kemudian dia tidak bisa sukses mengadakan kegiatannya, kegiatan agamanya, maka kita bantu. Apa contohnya? Ambon. Saya hadir di sana ketika pelaksanaan kegiatan Musabaqah Tilawatil Quran yang ke-24. Nasional tuan rumahnya di Ambon. Ternyata YouTuber, ternyata MTQ yang itu adalah perhelatan membaca Al-Quran bagi umat muslim, panitianya melibatkan umat Kristiani. Luar biasa. Makanya Presiden waktu itu SBY mengatakan Ambon itu sekarang telah menjadi etalase kerukunan di negara kita. Jadi umat Kristiani ikut membantu suksesnya MTQ. Tidak mau mereka kalau tidak sukses MTQ di daerahnya. Itu 2013. 2015 mereka juga menjadi tuan rumah pelaksanaan kegiatan PES Parawi, Pesta Paduan Suara Gerejawi. Nah, ini ternyata juga sebuah kegiatan orang atau umat Kristen, tapi ternyata panitianya melibatkan termasuk umat Islam. Umat Islam, tokoh-tokoh Islam tidak mau kalau kegiatan ini tidak sukses, dia bantu. 2015, 2018 ada lagi kegiatan yang tuan rumahnya juga Ambon. Itu kegiatannya adalah PES Parani, Pesta Paduan Suara Gerejanya. Dan lagi-lagi ini adalah ajangnya umat Katolik, tapi ternyata umat Islam, tokoh-tokoh Islam ikut membantu kelancaran kesuksesan kegiatan itu. Contoh lain, ketika aksi 212 di Jakarta menjelang Monas, ada jemaat dari Katolik yang akan melakukan pernikahan, yang akan menuju ke katedral, lalu dikawal bersama-sama oleh FPI, oleh peserta aksi 212, diantarkan sampai katedral, dikawal. Mereka tidak mau tercederai kawan-kawan yang akan melangsungkan pernikahan ini. Luar biasa. Di Sumatera Barat juga ada beberapa daerah yang ingin sukses secara bersama-sama. Saya dapat informasi di sebuah desa di Mahakarya, Pasaman Barat. Itu tatkala ada kegiatan Idul Fitri, maka yang di luar yang menjaga sendal, yang lalu lintas kendaraan itu adalah umat Kristiani. Idul Fitri. Sebaliknya ketika Natal terlaksana, maka yang menjadi panitia yang ikut mengatur lalu lintas, kemudian mengamankan sendal, parkir, itu adalah pemuda-pemuda Islam. Ingat, ini hanya di luar, bahwa dalam sosial kemasyarakatan kita membantu dan kita takut tercederai kegiatan ibadah ini. Kita tidak ikut, tapi hanya membantu kesuksesan. Ini adalah berbagai puncak dari sebuah kerukunan. Ini level yang keempat. Nah, silakan kita introspeksi, kira-kira diri kita, kira-kira komplek tempat tinggal kita, kira-kira daerah, kecamatan, kabupaten, provinsi kita berada pada tempat yang mana. Apakah level 1, level 2, level 3, atau level 4? Baik, demikian saya sampaikan level-level dari tingkatan kerukunan umat beragama. Terima kasih. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.